Setiap orang punya cerita, ada yang penuh perjuangan, ada yang penuh harapan, dan semuanya bisa jadi inspirasi. Di sini kita akan mendengar kisah nyata dari orang-orang yang berani bertahan, berjuang, dan berbagi. Karena hidup bukan sekedar bicara, tapi tentang makna di balik setiap cerita. Bicara dari hati, Sarah Wijayanto. Hari ini aku kedatangan tamu spesial, seseorang yang sudah mengalami proses perubahan yang sangat besar. Di balik tato yang banyak, ternyata punya hati yang bijak, yang pastinya bisa menginspirasi untuk kita semua. Tepuk tangan buat Mas Bilal. Silakan Mas Bilal. Halo, selamat datang di Bicara Sarah Wijayanto. Silakan. Mas Bilal, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Mas Bilal asli mana sih? Asli Jakarta. Oh, di Jakarta. Oke, ini kalau pertama kali ngeliat, orang pasti biasanya langsung fokus ke tato. Karena bener-bener ada di muka. Mas Bilal bisa cerita nggak perjalanannya, kisahnya dulu, bagaimana sampai bisa akhirnya hijrah? Ya, awal mulanya dulu sempat di jalan sih, Kak. Oke, itu umur berapa? Itu umur pas awal mulanya 1 SMA. Oh, dari 1 SMA? Jadi, terus? sebenarnya sebelumnya aku tuh mondok pesantren SMP-nya. Cuma sayangnya aku nggak nerusin kan, minta sekolah di luar. Nah, ketika di luar, kena ada tuh pergaulan-pergaulan. Oke, terus? Akhirnya ya, kalau nggak salah waktu itu pas liburan sekolah. Liburan sekolah aku touring Vespa ke Purwokerto, nggak salah. Dari situ aku langsung bikin tato. Berarti tato pertama itu di usia 1 SMA. 1 SMA itu? 1 SMA. Ini total keseluruhan ada berapa tatonya? Banyak dah kalau dihitung. Banyak banget ya. Oh sampai sini. Sampai leher-leher guys. Oke, terus katanya tadi pernah ikut kejuaraan apa sih, kayak lomba tato gitu? Iya, dulu sempat tato artis juga di Bali. Oh, sempat nato juga. Tapi itu kayak emang passion atau gimana? Maksudnya berarti kan punya bakat untuk menggambar juga kan? Karena ya circle waktu itu teman-teman, kawan-kawan semuanya main di dunia tato, Kak. Terus akhirnya Vespa, akhirnya ya sedikit-sedikit belajar sama teman-teman, ya ikut terjun juga akhirnya. Tapi yang menurut Mas Bilal itu hidup di jalan sampai melakukan hal buruk itu apa dulu? Maksudnya kenakalannya itu dulu apa, kalau misalnya boleh tahu? Kenakalannya hampir semuanya, cuma nggak kriminal aja. Narkoba misalnya? Narkoba, minum-minuman dan sebagainya. Iya, aku dulu waktu SMA ya, kayaknya sama deh, SMA kelas 1 itu ya. Itu waktu tahun 90-an itu kan emang marak sekali narkoba gitu. Nah, iya. Jadi itu waktu itu kan nggak terlalu ketat kayak. nah dulu itu aku sampai ketergantungan, Mas Bilal. Jadi kurang lebih kayaknya paham betul ya dengan pergaulan dulu gitu. Karena lingkungan itu dulu itu kayak gitu. Dulu SMA aku itu hampir setengahnya itu makai itu tahun 90-an. Hampir semuanya anak nakal. Tapi kalau Mas Bilal emang karena ngikut teman aja atau gimana? Iya, karena ngikut teman akhirnya punya pergaulan circle di situ-situ aja gitu. Orangnya ya hampir orang-orang yang nakal semua deh kalau bisa dibilang. Pernah nggak waktu, kalau misalnya Mas Bilal ingat ya, pada saat itu pernah terjadi sesuatu yang Mas Bilal nggak pernah lupain nggak? Maksudnya sampai bisa melukai Mas Bilal gitu? Oh, banyak sih sebenarnya. Kalau kejadian hampir mati tuh banyak sebenarnya, Kak. Hampir mati tuh banyak sebenarnya, Kak. Oh ya, salah satunya boleh nggak di-share di sini? Apa? Kayak kejadian kecelakaan dan lain sebagainya, ngeliat teman OD overdosis di kamar kos kayak gitu. Banyak sebenarnya kejadian seperti itu. Cuma pada saat itu kan kita masih kayak
cuek gitu aja kan. Cuma Iya. inget seketika doang gitu. Cuma akhir-akhir lama-kelamaan ya sadar juga alhamdulillahnya. Tapi berarti berarti kalau Mas Bilal tadi kan bilang kecelakaan, artinya pernah ngalamin kecelakaan itu sendiri? Iya, banyak sampai kaki patah dan lain sebagainya. Sering ya berantem-berantem gitu. Kalau di jalan kan musuhnya kita sama preman-preman gitu kan. Kepala banyak celengannya lah. Oh, itu berarti ya dalam keadaan tidak sadar lah ya? Dalam keadaan tidak sadar. Kecelakaan itu ya, tapi masih tetap. Nah, alhamdulillah masih Allah selamatin kan. Sebenarnya itu teguran, cuma pada saat itu masih belum kena tuh Kak, belum sadar-sadar. Itu berapa tahun itu prosesnya? Prosesnya dari kelas 1 SMA sampai 2019 kemarin. Wow. Alhamdulillah. Ya, jadi itu jauh dari orang tua artinya ya? Jauh. Nah, aku dulu nakalnya nggak di rumah gitu, di luar kota. Nggak pernah pulang berarti? Nggak pernah pulang. Lebaran di luar ya. Kalau lebaran sebenarnya pasti nangis gitu, sedih. Sebenarnya Mas Bilal pada saat itu kalau dulu aku ada rasa yang dirasakan pada saat umur segitu tuh aku marah gitu sama keadaan di rumah ya. Nah kalau Mas Bilal apakah sama? Kenapa Mas Bilal kayak pergi gitu, terus berarti sekolahnya juga putus ya? Putus, aku ngeluarin diri sebelum dikeluarin. Oh, sama kita. Sama. Iya, aku SMA karena itu. dulu aku natonya langsung di tangan sini Kak. Oh. Kan di luar langsung kelihatan kan kalau balik lagi ke sekolah. Iya. Nah itu tadi apa sih yang trigger yang menyebabkan Mas Bilal untuk udah deh gue cabut nih dan melakukan hal-hal yang Mas Bilal lakukan dulu itu? Kebanyakan sih ya termasuk aku dan kawan-kawan broken home sih Kak, dari keluarga biasanya. Karena kan ibu bapak tuh mereka cerai terus pada nikah lagi kan bisa gitu. Dari aku kecil ya kayak nggak dapat kasih sayang di rumah, dan akhirnya mencari keluar gitu. Itu selama itu nggak pernah pulang? Nggak pernah pulang, jarang. Karena terus, di luar kota terus kota. Kan. Itu aku SMA kelas 1 tuh udah di Sumatera, udah keliling-keliling. Oh jadi bener-bener iya, kalau ada event kan aku datang gitu. Luar kota. Tapi selalu bisa mencari cara untuk survive ya? Nah itu dia, ketika kita di jalan yang salah gitu, jalan kemaksiatan tuh kayak duit tuh gampang aja Kak, kayaknya kayak dikasih aja gitu. Nah kalau sekarang dengan kan kayak masih ada bekas ya, maksudnya kan ini nggak hilang gitu ya kalau emang nggak mau dihilangin. Ada nggak sih misalnya masuk rumah ibadah terus ada orang yang ngelihat, kan biasa ya orang menilai cepat dengan kayak cuman ngelihat langsung lirikannya, itu sering nggak mendapatkan seperti itu? Sering banget, sampai sekarang juga masih Kak. Sampai sekarang juga masih ya? Apalagi kalau anak-anak kecil tuh. Kalau anak kecil biasanya kan ini ya vokal ya. Gitu. Ada nggak yang pernah ngomong apa gitu? Oh banyak. Itu ya? Kenapa mukanya coret-coret gitu? Oh tapi ya itu kalau anak kecil ya nggak apa-apa lah ya. Cuman pernah nggak, maksudnya di kondisi yang orang dewasa yang sampai mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan buat Mas Bilal? Oh banyak Kak, kayak percuma lu sholat, lu nggak diterima sholat lu dan lain sebagainya gitu. Apalagi kalau kita pas awal-awal hijrah tuh, kita belum punya pondasi, iman kita belum kuat tuh. Di situ kita kadang goyah tuh. Itu Mas Bilal gimana mengatasi omongan itu? Ke dalam dirinya itu gimana? Nggak diambil pusing sih. Kalau untuk sekarang aku udah mulai kayak udah terbuka aja gitu, biarin deh orang mau ngomong apa selagi aku benar gitu kan. Yang penting tujuannya kan ke Allah, bukan ke manusia. Ya. Jadi iya sih kan kalau manusia emang cenderung menilai segala sesuatu hanya di kulit ya. Iya, manusia nggak ada habisnya Kak. Orang udah mati ya masih diomongin. Iya juga bener. Terus kalau misalnya ada kesempatan, apakah ingin menghapus tatonya atau enggak? Ada banget kalau penghapus tatonya yang sesuai dengan syariat gitu. Karena aku juga punya gerakan hapus tato juga kan Kak, teman-teman. Oh iya, itu seperti apa kalau boleh tahu? Hapus tato gratis gitu setiap sebulan sekali. Oh, itu pakai apa? Pakai laser. Oh, di laser. Katanya sakit banget ya? Banget, makanya. Katanya sakit banget. Aku punya gerakan seperti itu tapi aku belum pernah
berani buat ini. itu. Tapi emang katanya sakit banget katanya ya, dan itu nggak bisa dianestesi kan? Nggak bisa. Nggak bisa langsung anestesi ya? juga langsung tahan berapa ini kan Kak. Oh iya benar. Itu kan metodenya nggak langsung kita hapus langsung hilang. Berkali-kali, iya. Artinya berarti kalau misalnya emang nggak apa namanya nggak dihilangkan sebenarnya ya nggak apa-apa juga nggak sih? Ya nggak apa-apa sebenarnya kalau kata guru-guru, apalagi kalau tatonya banyak gitu kan, nyiksa diri dia lagi 2 kali jatuhnya kan. Nah ini pada saat Mas Bilal hijrah ini apa sih yang Mas Bilal lakukan, seperti apa ya, kayak membayar apa yang sudah dilakukan itu, apa yang dikerjakan? Ya berusaha untuk berbuat kebaikan, ibadah, ngerangkul teman-teman yang dulu gitu. Buat nutupin dosa-dosa masa laluku Kak. Karena umur kan gak ada yang tahu. Oke. Dan yang terparah kalau Mas Bilal ingat yang pernah dilakukan itu apa? Kalau yang terparah apa? Hampir semuanya sih parah kalau aku bilang Kak. Iya ya. Karena kan kita setiap hari repeat hidupnya ya gitu-gitu aja gitu. Alhasil cuma ya itu, karena mungkin Allah masih sayang sama aku, selalu diselamatkan gitu. Dulu aku pernah di Surabaya, jadi kan dulu aku tinggal di apartemen sama temanku kan, sama-sama tato artis. Cuman dulu kami tuh jualan dedaunan deh kayaknya. Oh oke. Ya jadi kami tuh sampai nanam-nanam di apartemenku. Walhasil aku lagi liburan ke daerah Batu Malang kalau nggak salah. Cuman temanku nggak ikut nih, dia ada pasien kan di apartemen. Yeah. Aku lagi liburan di villa, ngelihat TV berita lokal, TV lokal, seorang tato artis tertangkap basah dengan 9 pot pohon ganja dan lain sebagainya. Dan itu temanku di apartemenku. Aku lagi nonton langsung. Terus gimana, apa yang dilakukan waktu itu? Kabur. Ini sebentar, berarti sempat melakukan itu juga, tapi Mas Bilal pernah juga nggak sampai kecanduan narkoba, pernah? Kalau aku kecanduan, dibilang kecanduan enggak sih, cuma ya setiap hari. Oh, oke. Oke. Jadi dulu aku make sampai kecanduan, jadi kalau misalnya aku nggak pakai barang itu nggak bisa normal. Iya. Dan itu kan gemeter gitu. Parah dulu, parah banget. Dan aku juga ngerasainnya waktu itu nggak langsung sadar. Jadi sampai ada sahabatku sendiri itu dia OD. Aku ngeliat gitu ya, walaupun aku nggak sama dia waktu itu aku nggak langsung berhenti loh, Mas Bilal. Iya kan, ini ya nggak mikir gitu. Nggak mikir. Nah, kalau Mas Bilal trigger ujungnya itu sampai, oh yaudah deh, gue mau ninggalin ini semua, gue mau berubah. Triggernya sebenarnya panjang Kak. Dari pas di Bali itu aku 3 tahun apa 4 tahun kurang di Bali menetap tuh, nggak keluar kota kan di sana. Nah di situ aku mulai ngerasain bosen tuh. Oke. Ngerasain bosen karena hidup yang seperti itu aja, mutusin pulang ke rumah akhirnya. Pulang ke rumah, cuma di rumah ya nggak langsung bener berubah gitu. Cuma agak mulai mengurangi dah nongkrong pulang ke rumah gitu. Cuman dari awal pas mutusin pulang tuh aku udah mulai pengen berubah sebenarnya gitu. Tapi proses kan pelan-pelan. Walhasil pada suatu saat, ya itu momennya aku lagi di base camp kan, di rumah temanku gitu. Di situ kita lagi party dari pagi sampai malam. Itu sekitar jam 2 atau jam 3 gitu kan. Itu tiba-tiba aku kayak ada yang bisikin dalam diriku tuh, lu tuh diciptain bukan untuk berbuat seperti ini gitu. Lu tuh diciptain bukan untuk berbuat seperti ini gitu. Detik itu juga aku nangis ke depan teman-teman, depan orang nih, semua orang. Dikirain aku kesurupan apa gimana. Cuma aku nggak jawab, aku langsung pulang ke rumah, ngotok-ngotok pintu kan rumah, dibukain sama orang tua aku, pikir, oh kenapa lu, tangkap polisi lo bagaimana gitu. Tengah malam kan nangis, cuma aku nggak jawab, aku langsung minta maaf sama orang tua, nyuci kaki orang tua, aku langsung naik ke kamar ke atas,
mandi wajib ada sebesar, terus aku baca Quran sampai subuh, besoknya hidup aku berubah 1000 derajat. Wow, jadi karena ada bisikan itu tadi ya. Biasanya kan kalau kita habis giting gitu malamnya, paginya tuh pasti Ya, pengen lagi. nggak enak gitu, ya kan, rasanya. enak, gitu. Cuma pada saat itu kayak bayi baru lahir dah saya bilang. Jadi benar-benar Mas Bilal diberikan kesempatan lagi loh untuk menjalankan hidupnya lebih baik ya, artinya ya. Pada saat itu orang tua gimana di hari berikutnya gitu? Di hari berikutnya orang tua sebenarnya, aku sama orang tua tuh cuek Kak sebenarnya. Orang tua juga cuek gitu. Mereka kayak ya biasa aja, mungkin ngelihat aku besok juga begajulan lagi. Mungkin seperti itu kan. Cuma pada saat itu ngeliat proses aku itu, aku langsung lepas semua tuh ke handphone, medsos segala macam. Aku nggak main, aku nggak keluar rumah hampir setengah tahun di kamar aja. Sholat keluar tuh sama sholat Jumat doang. Aku masih malu tuh buat nunjukin diri aku benar gitu. Iya. Alhasil teman-temanku juga sampai sempat ke rumah karena nggak ada kabar kan, tetap bawain barang-barang seperti itu lagi. Godaan datang ya. Sampai kayak gue udah di rumah sendiri nih masih juga datang gitu setan kan. Terus gue harus kemana lagi gitu, bingung. Sekali dua kali sampai aku pukulin teman aku sendiri. Oh, jadi prosesnya panjang ya. Jadi nggak apa ya. Pada saat memutuskan untuk berubah dari hari itu melalui proses dan godaan-godaan lagi ya. Justru pas ketika kita berubah, ujiannya baru datang. Ada nggak obrolan sama orang tua setelah itu? Kan setelah orang tua ngelihat, oh ternyata Mas Bilal emang bener-bener mau berubah gitu. Nah, jadi pada saat itu, aku tuh punya tempelan kulkas tuh bentuknya Ka'bah Kak. Jadi pas saat tobat itu hijrah, aku bawa itu ke kamar kan. Jadi setiap aku sholat aku berdoa tuh di depan ituan Ka'bah. Selang beberapa bulan, ya mungkin orang tua aku melihat kesungguhan aku kan, anakku berubah nih gitu. Orang tua nyuruh aku berangkat umroh ke akhirnya. Berangkat akhirnya. 2019 akhir. Nggak lama, sebulan atau 2 bulan ketika aku hijrah, langsung orang tua nawarin, mungkin ngeliat kesungguhan aku. Gitu. Jadi sekarang hubungannya sama bapak ibu baik ya? Ya, alhamdulillah, udah lebih baik dah. Udah lebih baik. Ini nggak ada kata kayak, maksudnya setelah yang nyuci kaki itu, berarti udah ada obrolan kayak ya benar-benar dimaafkan dan mau memberikan kesempatan gitu ya? Iya. Alhamdulillahnya udah mulai, ya mungkin akibat doa orang tua juga kan yang mereka tunjukin. Setiap malam mereka berdoa, akhirnya terjawab setelah berpuluhan tahun. Mas Bilal, ini aku boleh tanya, apakah Mas Bilal masih ingat dengan nama Siti Nur Aziza? Oh, almarhum Siti. Almarhum istri ya. Aku nggak apa-apa ya nanya ya, maaf ya. Nggak apa-apa. Ini jadi Mas Bilal setelah hijrah sempat menikah ya? Menikah belum lama, 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu. Oh, baru? Baru. Oh. 2024 kalau nggak salah, 2024 ya. Kalau boleh tahu, meninggalnya kenapa, Mas? Sakit beliau. Jadi, pas aku akad nikah, emang beliau tuh udah sakit, Kak. Menjelang pernikahan, beliau sakit. Pas ketemu, ngelamar tuh enggak. Sesudah lamaran baru. Ada firasat nggak pada saat, maksudnya ngelihat kondisinya waktu itu? Enggak sih, aku gak kepikiran sampai meninggal loh sebenarnya. Sama sekali ya? Sama berarti sekali ya? enggak. Cuma qadar Allah ya, Allah punya takdir, ya mau diapain lagi. Secepat itu Allah datengin, bayangin puluhan tahun gak ketemu jodoh, sekali ketemu jodoh prosesnya cepet kan, gak nyampe sebulan aku nikah. Oh, terus tiba-tiba terjadi. Dan secepat itu juga Allah ambil. 21 hari. Berapa? 21 hari. 21 hari. Sosok almarhum Mbak Siti di matanya Mas Bilal seperti apa?
wanita yang tangguh ya, aku bilang. Dia ngelewatin rasa sakitnya. Walhasil dia udah pulang kembali ke Allah. Udah bebas dari rasa sakitnya. Tabungan buat aku, Kak. Dulu awal yang bikin Mas Bilal jatuh cinta itu apa? Jadi awalnya tuh aku lagi di acara di Malang sama guruku, Kak. Terus aku bikin konten kan. Dulu tuh lagi heboh 2024 ganti presiden kalau nggak salah dulu tagline-nya kan. Medsos segala macam. Nah aku rubah tuh 2024 ganti status. Walhasil aku upload kontennya dan beberapa menit kemudian kakaknya almarhum istriku nge-DM, Bang Bilal mau nggak sama adekku aja gitu. Dia nawarin. Ya dari situ aku langsung datang ke rumahnya, lamar dan lain sebagainya. Cepet Kak prosesnya, sebulan nikah. Langsung nikah. Dan gak nyampe sebulan Allah ambil. Ada sesuatu yang masih ingin disampaikan nggak? Maksudnya apa sih yang kalau misalnya dikasih kesempatan gitu untuk menyampaikan rasa yang Mas Bilal rasakan? Mungkin minta maaf karena pas ngerawatnya kurang maksimal, Kak. Kalau tahu seperti ini ya aku bakal maksimal. Kurang maksimalnya gimana maksudnya? Iya, kayak merasa ada yang kurang aja gitu. Karena pada saat itu kan aku pikirnya pasti sembuh gitu. Terus pas nikah aku nggak ngerasain dia sehat, Kak. Jadi sehabis nikah tuh aku ngurusin. Beliau tuh emang bener-bener udah nggak bisa bangun ya. Oh sampai begitu? Iya, jadi ke kamar mandi aku gendong. Aku uduin. Ya gitu. Dan sekarang Mas Bilal hari ini setelah melewati ini perjalanannya panjang sekali ya. Dari ancur-ancuran terus memutuskan untuk berubah. Ujiannya datang lagi. Jatuh cinta, ada lagi ujiannya. Rasanya sekarang gimana Mas Bilal kalau melihat balik perjalanan hidupnya? Ya rasanya mungkin aku mikirnya kalau ujian seperti itu, Kak, kayak emang Allah lagi bersihin dosa-dosa aku, kayak gitu aja sih. Karena kan yang paling banyak ujiannya kan para nabi kan, terus para rasul, para anbiya, para ulama, terus orang-orang yang mendekati mereka. Mungkin seperti itu aku pikir. Jadi kayak lebih legowo aja sih, Kak. Dengan ujian-ujian yang ada gitu yang Allah kasih. Biar nanti pulangnya kita udah bersih. Jadi kita dibersihin dulu di sini kan. Dicuci dulu. Jadi banyak juga nggak anak-anak muda yang datang ke Mas Bilal? Alhamdulillah banyak, Kak. Teman-teman dulu juga udah mulai banyak yang berubah. Kayak itu juga kawan Ihsan. Alhamdulillah. Oke. Dan ini yang tadi Mas Bilal bilang ada yang remove apa sih namanya? Hapus tato gratis. Itu dilakukannya sama siapa? Maksudnya Mas Bilal kerja sama siapa? Itu dari komunitas kita, teman-teman sendiri, Kak. Jadi ada ulama kiai ngebeliin alat itu, terus kita gunakan semaksimal mungkin deh. Oh, itu muter ya? Itu muter cuman ininya di Cibinong kita. Oh, di Cibinong. Tapi banyak yang banyak mau menghapus. Malah kadang sekarang ngeliatnya kayak anak-anak kecil dianterin ibunya, Kak. Hah? Kayak anak-anak kecil dianterin ibunya, Kak. Paling kecil umur berapa? Kata SMP kali, tatonya dicoret-coret temennya tapi pakai mesin gitu. Sedih aku ngeliatnya. Iya ya. Ibunya nganterin. Kalau nggak ada kalau ibunya nggak nganterin nggak mau tuh anak katanya. Artinya tapi dengan hijrahnya Mas Bilal juga menjadi pelajaran buat orang banyak ya. Maksudnya kan bisa belajar dari Mas Bilal bahwa serusak-rusaknya hidup kamu, kalau kamu mau berubah pasti akan ada jalannya gitu. Iya. Dan prosesnya terus membaik. Jadi contoh deh, nggak ulangin seperti aku gitu. Iya. Oke. Kalau misalnya bisa muter waktu nih, ada nggak yang pengen dirubah misalnya? Kalau bisa aku dari pondok terusin pondok lagi. Oh, yang waktu keputus ya SMP itu ya? Iya. Sekarang aku ngeliat teman-teman aku udah jadi ustadz, udah pada jadi ulama. Cuma ya Allah punya kisah lain mungkin buat diriku. Hari ini orang tua berarti masih ada ya? Masih ada. Mereka gimana ngelihat Mas Bilal hari ini?
Ya seneng, pasti seneng, bangga kan. Apalagi ibu aku kan di Aceh. Oh jauh ibunya. Di Aceh kan. Dapat orang sana, tinggal di sana gitu. Lebih nggak khawatir lagi gitu sama anaknya. Tapi tetap komunikasi berarti sering ya? Sering. Oh, oke. Mas Bilal pernah nggak ketemu teman yang dulu tongkrongan gitu, yang sama-sama make dulu, terus ketemu yang di masa sekarang gitu? Ada nggak yang, lo gimana sih teman tongkrongan, kayak apa kabar lo gitu? Banyak, di medsos kebanyakan. Mereka pasti reach out ya? Iya. Biasanya ngomongin apa? Atau mereka minta, bantuin dong, gue juga pengen kadang gitu. Ada yang udah capek juga gitu. Kadang ada yang sampai datang sendiri ke rumah. Oh ya? Biasanya ini apa yang mereka konsulkan? Sebenarnya dari kejadian almarhumah istri aku, terus pas telinga aku sakit kan ya, itu banyak Allah datengin tuh orang-orang yang punya ujian juga gitu. Jadi mereka pada datang ke aku, curhat lah, dan lain sebagainya. Kayak ngelihat aku tuh kuat banget di mana gitu. Minta amalannya gitu, kok bisa seperti itu gitu. Iya. Telinganya sakit kenapa itu, Mas? Ya, mungkin efek dulu kayaknya, Kak. Ini aku ABD nih, Kak. ABD itu apa sih? Alat bantu dengar. Oh, itu kata dokter apa? Dulu tadinya nggak ya? Tadinya nggak. Oh, jadi memang ada efeknya kali ya? Efeknya mungkin. Karena ya tahun yang lalu juga sebelum aku nikah, nggak lama tuh. Bertubi-tubi deh tuh. Oh, jadi baru ya berarti ini ya? Baru ya, tapi masih oke berarti kan? Maksudnya sekarang harus pakai alat bantu tapi ya? Iya, cuma kalau dilepas nggak dengar. Dokternya bilang nggak ini penyebabnya apa? Ada beda-beda sih, Kak. Aku udah ke dokter, profesor dan sebagainya, beda-beda jawaban mereka gitu. Oh, ya udahlah ya. Terus harus dioperasi, terus kalau operasi 50-50. Oh ya. Iya, mending nggak usah. Iyalah, mendingan pakai alat bantu dengar aja. Oke. Nah, kalau misalnya Mas Bilal mau minta maaf sama seseorang, orang pertama yang didatengin Mas Bilal siapa? Orang tua aku pasti. Ibu atau bapak dulu? Ibu dulu, karena ibu yang lahirin kan. Yang mau disampaikan apa, boleh nggak di-share? Ya, minta maaf yang sebesar-besarnya, nggak bisa jadi anak yang mereka banggakan gitu, mereka sesuaikan. Cuma alhamdulillah kan, apa takdir Allah sekarang udah menjawab doa-doa mereka. Yang penting doanya aja, karena doa orang tua tuh menembus langit. Doa orang tua tuh menembus langit. Kalau bapak? Kalau bapak ya itu sama. Sebenarnya bapak yang paling cuek nih. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Oh ya? Itu kenapa? Tapi emang orangnya begitu atau? Emang orangnya begitu. Cuman dibalik cueknya ya beliau sayang pasti sama aku, Kak. Iya. Laki antar laki gimana sih kayak iya, gitu, kayak. Tapi pengen nggak sebenarnya dalam hati Mas Bilal kalau bisa tahu nih bapak ngerasain apa gitu? Mas Bilal tuh pengen ngomong apa? Ini ya, kita bicara dari hati aja gitu. Walaupun kan kadang-kadang memang susah. Orangnya kebiasaan cuek, Mas Bilal juga ya udah lu nggak mau ngomong juga gitu. Tapi kalau misalnya memang bisa dari hati Mas Bilal itu mau ngomong apa sama bapak? Ya pengen deket sih sebenarnya ke aku sama dia. Karena udah ngeliat umur bapak kan udah semakin tua gitu. Yeah. Kayak pengen di masa sisa umurnya tuh pengen deket lah gitu. Nggak kayak masa dulu kita gitu kan. Udah gitu Bilal sekarang udah alhamdulillah udah lebih baik gitu. Yeah. Kenapa masih cuek juga? Kenapa Mas Bilal nggak mau coba ngomong sama bapak? Maksudnya meruntuhkan ini semuanya terus ungkapin gitu. Pernah coba nggak sih? Sebenarnya sih pernah lah gitu. Kadang kita tuh kalau lagi asik ngobrol asik, cuman sesudah itu kayak dilupain obrolan yang udah gitu. Kayak cuek lagi gitu. Emang karakternya mungkin. Emang karakternya ya. Apa? Tapi nggak emang pernah nggak ngomong kayak anak ke bapak gitu misalnya, Pak, bapak sayang nggak sih sama aku misalnya gitu? Pernah nggak sih terucapkan itu? Pernah, kalau buat bercanda-canda doang sih. Oh, tapi dia nanggepinnya gimana? Ya nanggepinnya bercanda juga. Sayang lah namanya anak gitu. Oh. Cuman emang kadang-kadang kalau menurut aku kan kita tidak bisa mengubah orang tua ya. Iya. Jadi
kayaknya kita yang harus ngungkapin aja gitu, bener gak sih? Kolot sih orang tua. Iya, iya emang. Iya, cuma tahun lahirnya aja udah beda kan. Iya sih. Dan dia tuh nggak mau kebawa ke kita gitu, ke zaman kita. Dia tetap dengan pendirian dia kan. Iya, memang keras. Tapi itu juga aku pelajarin juga, Mas Bilal. Ya kita nggak bisa mengharapkan orang tua kita untuk berubah gitu. Iya, ya kitanya aja harus bersikap gimana gitu. Aku juga belajar kayak menyampaikan apa yang ingin aku sampaikan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang pengen aku omongin tanpa kurang ajar ya, sama sekali nggak kurang ajar, tapi misalnya tegas atau ngasih lihat sayangnya aku gitu, karena ya itu tadi pengen dengan sisa usianya gitu ya, supaya happy, supaya pengen deket gitu. Nggak gampang, dan maksudnya kalau aku memang prosesnya dulu itu agak benar panjang. Pada saat mau berubah tuh banyak yang harus dilaluin gitu, dan kan banyak luka batin juga sebenarnya yang tidak tersampaikan. Nah itu sampai hari ini masih terus berproses kan. Keingetnya kan. Iya. Cuman kayak sebenarnya udah legowo gitu, cuma kayak ada sekat aja gitu. Manusia, itu manusiawi. Oke. Dulu ini Mas Bilal berarti kan emang seneng gambar ya, artinya ya. Kalau dulu kan tato artis, kalau sekarang yang dikerjakan Mas Bilal apa? Sekarang aku jualan sih Kak, jualan gamis, parfum. Oh, jualan gamis sama parfum. Bener-bener ini ya. Tapi pengen nggak menggambar lagi atau melukis gitu? Lama banget nggak megang alat-alat seperti itu lagi. Oh. Kayak takut keinget lagi aja. Oh, masih takut ke trigger ya gitu ya. Iya. Tapi kan sebenarnya kalau maksud aku banyak juga tato artis ya yang masih ya, teman-teman aku juga banyak tato artis gitu kan bukan berarti mereka negatif juga gitu ya. Iya. Cuman tergantung perjalanannya orang aja, mungkin takut nge-trigger hal-hal yang dulu yang pada saat bersamaan dilakukan gitu kali ya. Bener. Oke. Dan sekarang Mas Bilal juga suka bikin konten di sosmed. Konten apa aja? Ya konten sedikit-sedikit kita nyebar kebaikan sih Kak, dakwah gitu deh. Karena kan lumayan juga tuh orang-orang banyak yang terinspirasi gitu sama aku. Ya udah aku mulai rutinin bikin konten, ngajak orang kembali kepada Allah. Oh, jadi mendapatkan berkah, terus berbagi berkah juga ya Mas Bilal ya. Karena tepuk tangan dong guys buat Mas Bilal. Sepi banget dari tadi. Serius? Iya, karena dulu kan aku ngajak orang ke maksiat, sekarang aku ngajak orang kebaikan lah. Oke, dulu ngajak nongkrongnya nggak benar, kalau sekarang ke jalan yang benar. Wow. Oke, Mas Bilal boleh nggak pesan buat penonton di rumah yang lagi nonton sekarang, pesan buat mereka tentang perjalanan hidup dan perubahan hidup? Apa pesannya buat mereka semua? Mungkin pesannya buat teman-teman semua, pemberani adalah ia yang gak takut untuk tobat. Kita jangan takut untuk tobat, untuk ninggalin kemaksiatan kita, hal-hal haram yang kita lakuin. Karena ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah bakal gantiin untuk kita yang lebih baik. So semangat. Wih, keren. Terima kasih Mas Bilal sudah datang ke Bicara Sara Wijayanto. Aku senang banget hari ini belajar dari Mas Bilal, diingatkan lagi bahwa ya kita tidak bisa menilai segala sesuatu hanya dari kulitnya aja. Oh, benar. Ya, dan kita berubah ya untuk diri kita sendiri. Semangat ya Mas Bilal, terima kasih. Sama Afwan. Iya, terima kasih. Jangan pernah menilai orang dari fisiknya. Jangan pernah menilai orang dari kata orang. Jangan pernah menilai orang dari masa lalunya. Tapi lihatlah bagaimana dia saat ini dan bagaimana dia berproses. Karena dari semua itu, semua bisa jadi pengingat untuk kita semua. Tato bisa terukir di kulit, tapi iman bisa terukir di hati. Semoga kisah Mas Bilal bisa menjadi inspirasi buat kita semua untuk lebih kuat
dan semangat menjalani hidup. Tidak peduli masa lalu kita, karena kita punya kesempatan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih sudah nonton Bicara Sara Wijayanto. Sampai jumpa di episode berikutnya.